Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah siap belajarnya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pengolahan data. Sebelum belajar, yuk kita mulai berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini mengenai pengolahan data dengan kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Bagaimana anak-anak, sudah siap semua? Jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulisnya ya, dan perhatikan penjelasan ibu dengan baik. Yuk kita mulai belajarnya. Anak-anak, sebelum belajar sebaiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan data yang berkaitan dengan diri atau lingkungannya, serta siswa mampu mengetahui cara pengumpulannya. Yang kedua, siswa mampu membaca dan menganalisis data yang berkaitan dengan diri atau lingkungan dalam bentuk daftar, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah pengolahan data. Sebelum itu, apa ada yang tahu apa itu data? Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta, lalu dilakukan pengolahan data. Jadi anak-anak, apa yang kita lihat dan informasi yang kita dapatkan mengenai sesuatu adalah data. Ada dua hal yang dilakukan dalam pengolahan data. Yang pertama, mengumpulkan data, dan yang kedua, membaca data. Mengumpulkan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama pencatatan langsung, yang kedua wawancara, yang ketiga penelitian, yang keempat angket. Setelah mengetahui cara pengumpulan data, yuk kita belajar lebih dalam bersama mengenai cara pengumpulan data. Mengumpulkan data yang pertama menggunakan cara pencatatan langsung. Contohnya seperti kegiatan mencatat tinggi badan teman sekelas dengan mengukur langsung menggunakan alat ukur tinggi. Pencatatan langsung dapat dilakukan menggunakan tabel. Terlihat di tabel ini ada daftar nama siswa yang memiliki tinggi badan yang telah diukur. Dalam mengumpulkan data, ini dapat dilakukan secara langsung. Selanjutnya menggunakan cara wawancara. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Contohnya, kamu ingin mengetahui tanggal lahir teman sekelasmu. Maka kamu bisa melakukan wawancara kepada teman-teman sekelas untuk menanyakan tanggal lahir teman satu persatu. Dan kamu dapat mencatat hasilnya ke dalam tabel. Selanjutnya adalah penelitian. Data yang dapat kamu temukan dengan cara mengamati, melihat, dan meneliti sesuatu yang ingin diketahui. Contohnya, kamu ingin mengetahui kendaraan yang paling banyak melintas di jalan dalam beberapa jam. Kamu dapat melakukan penelitian sederhana dengan mengamati kendaraan yang paling banyak melintas melalui tabel berikut. Anak, coba kalian perhatikan tabel berikut. Tabel-tabel ini memiliki kolom nomor, jenis kendaraan, banyak kendaraan yang melintas, dan banyak dalam angka. Hal ini yang akan kalian gunakan dalam meneliti. Selanjutnya, kuesioner atau angket. Menggunakan kuesioner atau angket adalah salah satu cara mengumpulkan data secara tidak langsung. Contohnya seperti kuesioner berikut ini, untuk mengetahui hobi siswa kelas 5. Dapat dilihat dalam kuesioner ini adalah jenis-jenis hobi yang paling banyak dilakukan oleh siswa. Jadi siswa dapat mengisi hobi mereka dengan mencentang salah satu jenis hobi yang disediakan. Selanjutnya, membaca data. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Data yang dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Data yang disajikan lebih mudah dipahami dan dibaca. Anak-anak selanjutnya membaca data dalam bentuk daftar. Coba perhatikan daftar ini. Dari data olahraga kegemaran siswa di kelas 4,
kita dapat memperoleh informasi bahwa olahraga kegemaran yang paling banyak di kelas 4 adalah olahraga voli dengan 10 siswa. Kegemaran yang paling sedikit adalah olahraga karate dengan 3 siswa. Dan ada 2 kegemaran yang memiliki jumlah siswa yang sama, yaitu olahraga renang dan basket. Masing-masing memiliki 5 siswa. Sudah paham anak-anak? Membaca data dalam bentuk tabel. Anak-anak coba perhatikan tabel kegemaran siswa kelas 4 berikut ini. Kita akan membaca data dari tabel ini. Dalam tabel ini terdapat kolom nomor, kegemaran, dan banyak siswa. Jadi dari tabel ini kita dapat mengetahui ada 5 siswa gemar menari, 8 siswa gemar bermain bola, 6 siswa gemar bernyanyi, 7 siswa gemar melukis, dan 3 siswa gemar bercerita. Itulah informasi yang kita dapatkan dari tabel. Membaca data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili banyaknya data. Anak-anak coba perhatikan diagram gambar. Banyaknya pensil yang dimiliki siswa berikut ini. Dalam diagram gambar ini kita dapat mengetahui informasi yaitu Bulan memiliki 6 buah pensil, Dirga memiliki 4 buah pensil, Juna memiliki 2 pensil, Sastra memiliki 5 pensil, dan Zea memiliki 2 pensil. Jumlah keseluruhan pensil siswa ada 19 pensil. Selanjutnya membaca data dalam diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Coba perhatikan diagram batang berikut. Ini adalah nilai ulangan PKN siswa kelas 5. Pada diagram batang, bagian samping kiri adalah jumlah banyaknya siswa dan di bagian bawah adalah nilai siswa. Pada diagram batang ini kita dapat mengetahui informasi ada 5 siswa yang mendapatkan nilai 65, 7 siswa yang mendapatkan nilai 75, 8 siswa yang mendapatkan nilai 80, 6 siswa yang mendapatkan nilai 90, dan 5 siswa yang mendapatkan nilai 95. Sudah paham anak-anak membaca diagram batang? Selanjutnya membaca data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal dari waktu ke waktu setelah melakukan pengamatan. Contohnya, coba perhatikan diagram garis berikut. Pada diagram ini terlihat tinggi badan Dirga dalam 5 bulan terakhir. Pada bulan pertama, Dirga memiliki tinggi 125 cm. Pada bulan kedua, Dirga memiliki tinggi badan 130 cm. Pada bulan ketiga, Dirga memiliki tinggi badan 135 cm. Pada bulan keempat, Dirga memiliki tinggi badan 145 cm. Dan pada bulan kelima, Dirga memiliki tinggi badan 150 cm. Selanjutnya, membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data. Perhatikan yuk diagram lingkaran berikut. Coba perhatikan diagram lingkaran ini. Dari diagram ini kita dapat memperoleh informasi bahwa 20% siswa menyukai nangka, 40% siswa menyukai apel, 10% siswa menyukai mangga, dan 30% siswa menyukai anggur. Jadi anak-anak dalam mengetahui bentuk jumlah persen dalam diagram lingkaran yaitu dengan cara jumlah persen kali jumlah siswa sama dengan jumlah persen per 100 dikali jumlah siswa sama dengan hasil. Jumlah siswa kelas 5 sebanyak 30 siswa dan berikut cara menghitung banyaknya siswa setiap data. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini?
Apakah semuanya sudah paham? Kalau gitu, Ibu ingin tanya apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Benar, hari ini kita telah belajar mengenai pengolahan data dengan cara pengumpulan dan cara membaca data. Apa saja sih bentuk dari data yang sudah kita pelajari? Ada tabel, daftar, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram batang. Anak-anak semuanya sudah paham ya? Penugasan hari ini akan Ibu berikan di akhir pembelajaran. Jadi, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.